Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, apakah keturunan menentukan derajat seseorang? Mengapa nasab atau garis keturunan sering menjadi perdebatan yang panas di kalangan umat Islam? Dalam sejarah Nusantara, terdapat perdebatan panjang mengenai asal-usul nasab Habaib dan Wali Songo. Apakah benar keturunan Wali Songo terputus? Dan bagaimana dengan klaim keturunan dari jalur Habaib? Kita akan membahasnya secara mendalam dalam video ini. Sejarah Islam di Nusantara tidak bisa lepas dari peran besar Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul perdebatan mengenai asal-usul mereka. Ada klaim bahwa Wali Songo memiliki keterkaitan dengan Habaib yang berasal dari Yaman, tetapi ada juga yang membantah hal tersebut. Begitu pula dengan status nasab Habaib yang sering dikaitkan dengan keturunan Rasulullah SAW. Sejarah mencatat bahwa beberapa nama besar dalam dunia Islam memiliki nasab yang terhormat, tetapi apakah nasab semata cukup untuk menentukan kehormatan seseorang? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya bersama dengan Kiai Haji Munawir. Beliau adalah tra dari Sunan Ampel kalau saya lihat ya, dari berbagai literasinya. Nah, begini Kiai, ini kan rame nih tentang nasab. Nasab itu katanya menentukan nasib. Bahwa nasabnya klan Ba'alawi, ini menurut kajian kitab ya oleh salah satu seorang kiai, ini tidak tersambung. Bahwa Syekh Ubaidillah atau Abdullah itu tidak tersambung dalam kitab tersebut sebagai putra dari Syekh Ahmad Muhajir ya, Al-Muhajir bin Isa, sehingga ke bawahnya atau ke atasnya terputuslah ke Rasulullah. Nah, di satu sisi juga ramai perdebatan. Anda sebagai terah Sunan Derajat, ya dari Sunan Derajat, termasuk juga Wali Songo gitu aja. Nah, Wali Songo juga dikatakan oleh sebagian orang bahwa terahnya Wali Songo, keturunannya Wali Songo itu terputus karena semuanya adalah perempuan. Nah, kurang lebih 500 tahun terputus. Nah, Anda kok diam saja ini? Ini bagaimana nih ceritanya? Ya biarin aja lah. Saya nggak mau bicara banyak-banyak karena memang ya kita itu menyembunyikan nasab. Oke, iya. Ya, kita nggak boleh membangga-banggakan. Kita sendiri itu mulai dari saya kan Muhammad Munawir. Iya betul. Bin Muhammad Mawardi. Iya. Bin Muhammad Mudar. Iya. Bin Muhammad Zaid. Ya, bin Abdul Karim. Nah, Abdul Karim inilah yang pernah ribut sama Habib Usman. Oh iya. Oke. Ya, untuk kami di catatan bahwa Habib Usman adalah mufti Batavia ya. Kalau Abdul Karim tidak mau untuk dijadikan mufti yang ada di Surabaya. Iya. Akhirnya dipenjara dia. Saya bin Abdul Karim bin Abdul Qahar bin Darus Bikinan itu sudah masuk ke Pantura. Iya. Jadi kita tidak boleh membangga-banggakan itu. Paling lucu, saya dulu pada waktu kantor Rabitatul Alamin itu ada di Lampung. Saya diajak ke sana. Betul. Saya beroperasi. Katanya saya ini mengaku Habib gitu. Padahal saya nggak pernah ngaku Habib. Boro-boro ngaku Habib. Gus saja saya nggak pernah. Iya. Akhirnya di situ itu dikatakan bahwa saya dimintai silsilah, saya sebutkan semuanya. Kamu ini nggak Habib, saya lucu. Nah, siapa yang ngaku Habib? Katain bahwa Sunan Derajat itu Habib. Ini siapa yang ngaku Habib? Sunan Ampel itu Habib. Sunan Ampel itu menyerahkan katanya bahwa data-data anaknya ke Yaman. Ke Yaman itu ke mana? Ke Yaman, ke Robito katanya. Robito itu kan belum ada itu. Robito itu 1900. Kemudian Sunan Ampel itu 1500-an kan? Iya. Makanya kita itu kan nggak usah membangga-banggakan. Akhirnya saya tanyakan
bahwa kami tidak pernah mengaku Habib, juga tidak mengatakan Sayyid. Gus juga saya kadang-kadang ada yang manggil Gus, ya silahkan. Iya. Tapi saya lupa itu siapa yang mengajar itu. Saya pokoknya dipanggil ke sana. Saya kemudian bahwa Mbah Sunan Derajat itu kalau dikatakan sebagai Habib, makomnya nggak ada tulisan apa-apa. Oh, gitu. Nggak ada. Iya. Makomnya Mbah Sunan Derajat. Kita udah biasa masuk situ, udah biasa. Nggak ada tulisan. Nggak ada tulisan Sayyid macam-macam, nggak ada. Nggak ada. Ya. Oke, kalau Sunan Derajat itu ya, Sunan Derajat atau Sunan Ampel, itu masuknya ada yang mengatakan sebagian buku-buku ya, mengatakan bahwa jalurnya adalah Ba'alawi gitu ya. Yang sebenarnya ini menurut catatan Anda dan keluarga, ini Sunan Ampel atau Sunan Derajat itu dari mana nih asal muasalnya, klannya? Jadi begini ya, jadi Mbah Sunan Derajat itu punya anak Siddiq, dia itu udah kemudian daripada terasa ya. Iya. Maulana Sunan Siddiq punya bapak nama Sunan Derajat, Sunan Derajat punya bapak namanya Sunan Ampel, Sunan Ampel namanya Ibrahim. Nah Ibrahim kemudian menikahlah punya bapak namanya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, yang kemudian dikenal namanya Jumadil Kubro. Oh iya. Ini ada Jumadil Kubro, ini adalah menantunya Sultan Turki, Sultan Muhammad I. Oke, wah subhanallah. Namanya Fatimah. Fatimah ya? Iya, tapi nggak pernah kita ngomong kita keturunannya Sultan Turki. Ya. Oh, jadi yang benar gitu dari terah ibu itu ke Kesultanan Turki. Ya, ke Turki. Dari jalur perempuan itu sudah ada ke Turki dan juga ada ke Syabdul Qadir Jailani. Oke, ya. Ini saya buka lo ya. Tapi hal-hal ini bukan untuk kesombongan. Oke. Jadi seperti buku-buku ini ada beberapa perintah jangan dibaca oleh orang sembarangan. Anak saya saja nggak boleh saya membaca. Oke, ya. Kalau kemudian dari jalur Bapak itu kemana itu? Samarkand. Ke Samarkand. Oh, ke Samarkand. Jadi tidak masuk ke Yaman ya? Jalurnya. Tapi kalau ada yang membuat itu ya biasa saja. Kita nggak protes. Makanya orang nggak bisa membayangkan Majapahit begitu kok Raden Patah mampu untuk berperang dengan kerajaan Majapahit yang dikuasai Girindrawardhana. Iya. Karena di sini banyak cucunya Sultan Ottoman. Ottoman ya. Dinasti Utsmaniyah. Utsmaniyah di situ ya. Jadi kemudian silsilah itu dari beberapa manuskrip yang ada begini ini banyak sekali buku-buku daripada keluarga Sunan Derajat yang menyatakan bahwa beliau adalah bukan dari Yaman. Tetapi mulai tahun 80-an ini kemudian dicantol-cantolkan kemana, dicampur-campurkan ke Asmat Khan. Kemudian bahkan kemudian tidak diakui. Kemudian nggak diakui sampai kemudian virallah Habib Bahar yang menyatakan bahwa cucunya Prahwali Songo ini dari jalur sudah 500 musnah. Ya saya tertawa. Oh iya. Jadi kita itu nasab nggak terlalu kita Oke. Berarti dari jalur pihak Bapak itu ya, itu kemana itu ke atasnya? Ke Uzbekistan, Cina, begitu. Jadi kalau kita melihat itu nanti, apalagi sekarang kan udah banyak tes DNA kan? Apakah saya sudah tes DNA? Nggak usah perlu disebut-sebutkan. Tapi kita sudah memahami bahwa kakek kita memang bukan dari Yaman. Bukan dari Yaman. Kalau andaikan dari Yaman, sejak dulu kita itu sudah membaca ratib. Oh iya. Tetapi mengapa kalau kemudian Wali Songo itu nggak membaca ratib? Memang bukan dari Yaman. Tapi sekarang ini mulai tahun 2000-an ini orang-orang mengenal ratib. Iya. Kemudian sekarang ini kembali lagi ke wiritannya para wali 9. Kayak seperti saya tadi ini adalah wiritannya Sunan Derajat. Iya, jadi ciri khasnya memang dari Wali Songo adalah toriko gitu. Ya, toriko. Iya, oke. Kalau di sini disebutkan bahwa Mbah Sunan Derajat itu adalah Naksabandi. Jadi zikir khofi itu yang jadi buku-buku yang seperti ini. Nah, sekali ini saya fotokopi aja supaya nanti nggak ada. Ini ada Sayyidul Ma'rifah, ada Syekh Majnun. Hati-hati kalau membaca kitab ini. Bisa ini ya. Kalau nanti nggak bisa jadi wali benar-benar bisa gila. Seakan-akan Syekh Majnun. Nanti menjadi Syekh atau Majnun.
Itu. Jadi Masya Allah, kalau kita melihat di fenomena di Indonesia ini membangga-banggakan nasab itu nggak bisa. Iya. Oke. Coba lihat kita, ada anaknya tukang sate aja hafal Al-Quran, bisa membaca kitab. Di keluarga saya terutama dari terahnya Kiai Haji Abdul Karim, jangankan bergerak Habib Sayyid, kita pakai emas saja gak boleh. Oh gitu ya. Masih bukan singkatan dari Maulana Sayyid. Bahkan Raden pun enggak. Oh, jadi disembunyikan itu aja? Enggak boleh kan. Karena dulu Mbak Abdul Karim ketika ribut sama tidak mau menjadi mufti di Surabaya dan wilayah itu, kemudian Mbak Abdul Karim kan kemudian dipenjara. Oke. Dipenjara. Setelah dipenjara itu dia menyembunyikan silsilahnya, semuanya istrinya yang merupakan cucunya Kanjeng Sepuh, keturunan daripada Mataram, itu gelar Raden dihilangkan. Menantunya semuanya keluarga Raden dihilangkan, apalagi ngatu saya. Iya. Jadi mata empat bukan Habib, bukan Alube, bukan Sayyid, bukan keturunan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Hambali, bukan Abu Hanifah, tapi kita itu bermadhab kepada salah satu imam. Apa gak malu? Iya. Imam Al-Ghazali. Iya. Bukan Sayyid, bukan Syarif, tapi keilmuannya bisa menandingi. Betul. Menandingi. Siapa yang nggak kenal kitab Ihya Ulumuddin? Apa nggak malu? Iya. Penggagas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Maturidi, Al-Asy'ari, bukan keturunan Rasulullah SAW. Bukan itu terkonfirmasi. Bukan. Jadi yang menjadi kan yang terkonfirmasi sebagai ahli Sayyid atau Syarif kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iya. Itu udah masyhur ya. Udah masyhur, dan kita itu nggak usah menggunakan nasab. Ini menarik memang tentang nasab habaib, dan sampai sekarang walaupun sudah reda gitu ya, memang ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa persoalan nasab habaib memang ada yang mempersoalkan. Begitu ya. Jadi makanya Profesor Indonesia mengatakan ya beda pandangan di pro dan kontra udah biasa. Apalagi ini adalah sebagai kajian ilmiah. Iya. Ayo Bang, kalau memang ini baru menghadapi Kiai Maghrib, baru dari Zulia Wali Songo 1. Bagaimana kalau Zulia para kiai-kiai yang sangat besar itu kemudian juga meneliti? Untung saja ini udah dibahas rumah saya. Khawatir nanti kalau dibahas rumah saya walhasil. Iya. Kan bahaya. Iya. Jadi kita itu seakan-akan dipaksa untuk mempercayai mereka, dan kemudian Wali Songo adalah benar-benar terputus. Oke, pemirsa, luar biasa ini bincang-bincang santai bersama Kiai Munawir tentang nasab habaib dan terah Wali Songo. Jadi intinya bahwa jika terah Wali Songo menghargai peran-peran habaib adalah karena kesalehannya, keilmuannya, ketakwaannya. Begitupun juga gituannya. Harapan yang sama juga bahwa para habaib pun di masa lalu sangat menghormati pada terah-terah Wali Songo atau kiai-kiai, sehingga hidup tentram, aman dan damai. Ya, terima kasih.